Mudah-mudahan kita seberataan disugihakan dalam kebaikan dunia dan akhirat, sugih harta, sugih ilmu, sugih amal, sugih ibadah, sugih akhlak, sugih hati dan pikiran serta perkataan dan perbuatan yang diridhoi oleh Allah, sugih dengan keturunan yang saleh dan salehah, alim dan alimah, beriman kepada Allah, kepada baginda Rasulullah, hafiz dan hafizah, mulia dalam kasih sayang kepada umatnya baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah, ya Tuhan kami, mudahkan sakaratul maut kami dan sempurnakan iman kami hingga akhir hayat kami membawa serta iman yang Engkau limpahkan. Ya Allah, mati dalam keadaan husnul khatimah. Nikmatkan sakaratul maut kami ya Allah, jauhkan kami daripada siksa kubur, jauhkan kami daripada siksa api neraka, mudahkan kami di dalam meniti titian siratal mustaqim, masukkan dan kumpulkan kami di dalam surgamu ya Allah, bi ghairi hisab, bersama dengan kekasihmu baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maqbul hajat kami ya Allah, berkat mengucap la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, berkat rahmatmu, berkat ampunanmu, dan berkat syafaat kekasihmu baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, berkat wasilah kekasihnya Rasulullah al-alim al-allama al-arif billah al-syekh Abu Muhammad bin Badali al-Haji Muhammad Zaini bin Abdul Ghani, wa sallallahu ala sayyidina Muhammad nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim, walhamdulillah rabbil alamin. Ulun minta doa lawan biat dan minta dukungan biat. Ulun minta doakan ulun membangun pondok pesantren Firdaus namanya di Kalimantan Selatan, di daerah Tanah Bumbu, Pagatan tepatnya. Pondok pesantren itu disiapkan tahun ini menerima murid pertama tahun ajaran baru. Pesantren itu disiapkan untuk melahirkan insyaAllah santri dan santriwati yang hafal Quran, menguasai ilmu-ilmu alat, nahu, sharaf, mantiq, balaghah, tarikh, dan menguasai ilmu-ilmu hadis, fikih, tauhid, dan lain-lain, serta menguasai ilmu umum, riset, sains, dan teknologi, dan menguasai 3 bahasa asing, bahasa Arab, bahasa Inggris, dan bahasa Mandarin. Dan ulun juga minta dukungan, silakan pian yang hendak membantu pondok pesantren ulun. Di sini ulun bawakan ada 2 macam. Pertama barang jualan, yang kedua cindera mata yang tidak ternilai kalau dijual, sehingga itu tidak disebut dijual, menjadi cindera mata. Kalau jualannya di ujung situ tuh ada ulun bawakan kopiah, minyak harum, kemudian yang lain-lain seperti baju. Nah, adapun yang ada dijual yang nilainya begitu tidak ternilai, yaitu ada beberapa barang istimewa. Pertama, kain penutup makom dan dinding makom baginda Rasulullah atau kiswah Rasulullah. Dapat pian lihat di muka kita itu yang berwarna hijau. Kain kiswah itu sangat langka karena 50 tahun sekali paling cepat diganti. Karena itu dibuatnya kada sembarangan. Serapi itu tulisannya itu dibuat oleh penjaga makom yang ditugaskan secara khusus memelihara makom Rasulullah, dan itu dijahit manual, jahit tangan, tapi rapinya sama kayak mesin. Makanya 50 tahun baru selesai, karena nang menjahit paling anum zuriat Khairman Al-Madani, zuriat Syaikhul Qadir Jailani, itu umur beliau 72 tahun. Jadi lambat. Dan kain itu penuh keberkahan karena menempel di dinding di tempat yang mulia, yaitu di makamnya Rasulullah. Adapun yang merah itu kain kiswah Baitullah, dinding Baitullah bagian dalamnya pun juga sangat langka, karena biasanya pian melihat nang bagian luarnya berwarna hitam. Kalau berwarna hitam itu setiap tahun diganti dan dibuka, biasanya diserahkan ke museum di Jeddah. Bila pian hendak memiliki kiswahnya di Jeddah, di museum itu bebas bawa duit seorang anak pengganti, misalnya berapa nih, lebar 1 kali 7 3 meter tingginya, itu nilainya bisa 2,4 miliar. Karena kiswah makom, kiswah Baitullah itu sakulilingan, kelambu Baitullah itu duit kita rupiah waya ini nilainya 63 miliar. Karena perada tulisan kerajaannya itu menggunakan benang berperada emas. Jadi selarang itu pahat hujan panas setahun, tiap tahun diganti. Nah, alhamdulillah kain kiswah ini kalau ulun aja ada mungkin dapat. Kenapa bisa sampai ke tengah-tengah kita? Karena ada akses dari Madinah. Ulun dititipi oleh Habib Soleh bin Habib Abdullah Al-Kab. Benda yang sangat istimewa ini kalau dijual terus terang ulun 1 miliar ada menjual nilainya. Tapi kalau 1 miliar biar ada mungkin memiliki seberataan.
Maka bagaimana kebijaksanaannya kita sepakati, beliau hendak membantu ulun ini sebagai cindera mata saja, lalu biar berinfak, nilai infaknya kita tentukan sebesar 4 juta rupiah. Siapa yang berinfak 4 juta, maka ulun hadiahi cendera mata, kain kiswah sudah berbingkai 1 bingkai. Terserah biar tak memilih. Kalau nang hijau makam Rasulullah, kalau nang merah dinding Baitullah. Silahkan. Karena anak mandil urusan lawan kamanakan ulun di ujung situ. Nang tinggi di situ kamanakan ulun sikung, di situ sikung. Ulun membawa berdua kamanakan ulun. Silakan nak berurusan. Yang kedua, bib ulun mau 4 juta ada duitnya. Tapi ulun ada di rumah. Bolehlah ulun 3 kali dulu membayar berkat Rasulullah aja hendak dikredit sidik. Berkat Rasulullah, nukar HP iPhone wani aja jangan larang-larang nukar berkat Rasulullah. Mana gusi mana dia hebat apa berkat Rasulullah, kita jangan panjang pikiran. Kalau mampu aja, kalau ada aja silahkan. Apalagi mana dapat berkat Rasulullah, mana beramal jariah membantu membangun pondok pesantren. Yang kedua, air zam-zam. Air zam-zam ini sedikit aja buat, tapi istimewa. Kenapa istimewa? Ulun banyak bisi zam-zam di rumah. Alhamdulillah. Zam-zam itu kalau ulun jelaskan sudah tahu biar keistimewaannya. Tapi zam-zam yang ada di wadah ulun semakin bertambah keistimewaannya karena yang beliau titipkan itu adalah air zam-zam basuhan rendaman rambut baginda Rasulullah dicampurkan oleh beliau ke dalam zam-zam tersebut. Bujur juga aja tadi didustai sirinkan, maka Rasulullah sudah ribuan tahun. Rambut asli baginda Rasulullah sampai hari ini tetap dijaga dan dipelihara oleh Allah, dan aslinya masih ada. Di mana adanya? Di Museum Top Kapal Islam di Istanbul, Turki, dijaga dengan sangat ketat. Kita tulak ke sana, waktu berapa, tenaga berapa, biaya berapa, berurusan non siapa? Awakah kita membawa boleh? Alhamdulillah kita ada tulak bisa hadir berkah itu di tengah-tengah kita. Lalu kayak apa cara mengamalkan, cara memakainya? Itu khususiatnya lagi hidup di dunia ini. Sedikit aja kita meminum, ambil berkahnya. Ambil tutupnya, buka, ambil sedotan aqua. Kenapa mengambil sedotan aqua? Karena botolnya itu kedap udara. Selama airnya terisi penuh, biar tumpah pada tutup, bayi itu mau keluar. Jadi kalau anak mengeluarkan, masukkan botol aqua, cucukan aqua, lalu baca sholawat dulu sebelum meminum dan berniat. Apa niatnya? Bebas, terserah ya. Tapi ulun sarankan apa yang diniatkan? Pertama, minta tetapkan dan buatkan iman. Yang kedua, minta buangi nang subhat, nang haram, nang jadi darah daging. Sebab ini nang maulah oler berbuat baik dan berat berbuat baik, pembabal menuntut ilmu. Yang ketiga, minta bersihi. Kalau ada sihir, teluk, santet dalam diri kita, minta buangi. Maka ada sedikit orang nang minum itu menggigil sampai muntah-muntah. Jangan takajud dan jangan takutan. Justru kita bersyukur, berarti ada yang ada baik dalam darah daging kita dibersihkan oleh berkat Rasulullah. Bila yang ada dan apa-apa, ada bapak juainya. Sedikit aja biar meminum. Sebab penting benar kita simpan seumur hidup sampai mati. Itu kesan sama mati paling utama. Semasa hidup ini boleh tapi ulun supaya diniatakan rumah dinginan bagus, supaya kami rumah tangga tenang tentram baik, supaya walet ulun tu rami berberkah banyak berisi dalam sebuah tu. Misalnya ulun sekali bangkit seminggu 40 ton aja bebas 40 ton karena ketukaran habis 40 ton sebuah. Boleh apa aja kita niat minta kepada Allah. Di mana ulun mandak di walet kan dia ada usaha hendak aja di rumah. Malaikat rahmat tu kada mau salah alamat mantari rahmat, niatnya yang penting mintanya kepada Allah. Lalu kesan apa itu disimpan? Sanggup mati, bila kaina kita mati, keluarga tahu di mana andakannya. Lalu keluarga mengambilkan. Nah, imbah dimandi dan diudui, maka baju zam-zam itu diusapkan ke anggota mayit kita. Terserah aja kamu mau ke tangan, ke dada, yang penting kena berkat Rasulullah. Kenapa demikian? Yang kita harapkan keutamaan syafaat Rasulullah di akhirat, yaitu Allah menjanjikan apa yang ada pada batang tubuh Rasulullah diharamkan api neraka menjilatnya. Mudah-mudahan kita dilepaskan siksa kubur dan siksa api neraka berkat syafaat Rasulullah. Asal jangan salah paham. Aku harus sembahyang lagi pakai baju zam-zam itu aja lepas siksa neraka. Salah nih kan? Nah itu silakan. Ada juga tasbih dari kayu ulin berkaromah. Karomah kayu ulin tersebut adalah tihang dan dinding daripada pekholwatan salah seorang wali Allah Ta'ala, habaib min ahli bait zuriyati Rasulullah. Tapi keluarga beliau kada mau disebutkan itu ampun siapa. Jadi cukup tinggal di situ aja. Silakan anak mengambil barokahnya. Selesai ini pian ambil di 2 titik tersebut.
Terima kasih sekali lagi ulun sampaikan kepada para habaib, guru-guru, tokoh-tokoh, para tetuha. Ulun minta ampun maaf minta ridho halal juga kepada panitia pelaksana dan pihak seberataan kaum muslimin dan muslimat. Minta ampun, minta maaf, minta ridho halal dunia dan akhirat. Dan terima kasih serta penghargaan setinggi-tingginya. Kurang dan lebihnya itu dari ulun, kekhilafan manusia, kesempurnaan hanya milik Allah. Ulun sudahi dengan billahi taufiq wal hidayah wal ridha wal inayah wal afu minkum wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita tutup dengan doa dari guru-guru.